Konbanwa minasang, sekarang materinya adalah tentang perubahan kata benda dalam bentuk sopan. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, kata benda dalam bahasa Jepang disebut meishi. Kata benda itu bisa diletakkan sebagai subjek, objek, dan predikat maupun kata keterangan dalam suatu kalimat bahasa Jepang. Contohnya kalimat sederhana yang menggunakan akhiran kata benda. Kalimat positif sekarang, polanya adalah kata benda wa, kata benda des. Kata benda ini sebagai subjek, partikel wa itu untuk menunjukkan subjek. Des tidak ada maknanya, tapi hanya menunjukkan bahwa ini adalah kalimat bentuk positif sekarang sopan. Contohnya, Tanaka-san wa kaishain des. Tanaka adalah subjek ya, nama orang. Akhiran sang itu untuk panggilan umum kepada laki-laki dan perempuan. Partikel wa untuk menunjukkan subjek, kaishain itu predikat, artinya pegawai perusahaan, dan des itu untuk menunjukkan bentuk sopan sekarang, positif. Kalimat ini artinya saudara Tanaka adalah pegawai perusahaan. Kalimat positif sekarang ditandai dengan akhiran des. Kalimat bentuk negatif sekarang, pola kalimatnya kata benda. Wa kata benda dewa arimaseng atau ja arimaseng. Kata benda sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, kata benda predikat, dan akhiran dewa arimaseng atau ja arimaseng artinya bukan. Jadi dewa arimaseng itu lebih sopan daripada ja arimaseng. Artinya bukan. Tanaka-san wa kaishain dewa arimaseng atau Tanaka-san wa kaishain ja arimaseng. Tanaka-san ini sebagai subjek ya, saudara Tanaka. Partikel wa untuk menunjukkan subjek, kaishain itu predikat, artinya pegawai perusahaan, dewa arimaseng atau ja arimaseng, artinya bukan. Kalimat ini artinya saudara Tanaka bukan pegawai perusahaan. Kalimat negatif sekarang ditandai dengan akhiran dewa arimaseng atau ja arimaseng, artinya bukan. Ini bentuknya sopan. Kalimat bentuk positif lampau, pola kalimatnya kata benda sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, kata benda predikat desta. Ini untuk menunjukkan bentuk lampau. Contohnya, Tanaka-san wa kaishain desta. Tanaka-san ini subjek ya, saudari Tanaka. Partikel wa untuk menunjukkan subjek, kaishain predikat, artinya pegawai perusahaan. Desta ini untuk menunjukkan akhiran bentuk positif lampau. Artinya, saudara Tanaka dulunya adalah pegawai perusahaan. Kalimat positif lampau sopan ditandai dengan akhiran desta. Berarti kalimat ini sudah dilakukan atau sudah lewat ya. Kalimat bentuk negatif lampau, pola kalimatnya kata benda sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, kata benda sebagai predikat, dewa arimaseng desta atau ja arimaseng desta. Artinya bukan tapi bentuknya lampau. Contohnya, Tanaka-san wa kaishain dewa arimaseng desta atau Tanaka-san wa kaishain ja arimaseng desta. Tanaka-san adalah nama orang saudara Tanaka, partikel wa untuk menunjukkan subjek, kaishain artinya pegawai perusahaan. Dewa arimaseng desta itu lebih sopan daripada ja arimaseng desta. Artinya bukan, tapi bentuknya lampau. Kalimat ini artinya saudara Tanaka dulunya bukan pegawai perusahaan. Kalimat negatif lampau ditandai dengan akhiran dewa arimaseng desta atau ja arimaseng desta. Artinya bukan, bentuknya lampau.
Maksudnya kalimat ini dulunya tidak terjadi. Contoh lainnya kalimat positif sekarang. Watashi wa nihongo no sensei desu. Watashi, saya, sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, nihongo no sensei. Nihongo bahasa Jepang, sensei guru. Jadi artinya dibalik, guru bahasa Jepang. Des itu hanya menunjukkan kalimat ini bentuk positif sekarang sopan. Kalimat negatif sekarang, kore wa enpitsu ja arimasen. Kore sebagai subjek, artinya ini, partikel wa untuk menunjukkan subjek, enpitsu predikat artinya pensil, ja arimasen artinya bukan. Jadi ini artinya ini bukan pensil. Kalimat positif lampau, contohnya asoko wa azura byoin deshita. Asoko sebagai subjek, artinya di sana partikel wa untuk menunjukkan subjek, azura byoin. Ini nama rumah sakit, artinya rumah sakit Azra. Deshita tidak ada artinya, hanya menunjukkan ini adalah kalimat bentuk positif lampau. Artinya di sana dulunya adalah rumah sakit Azra. Mungkin sekarang bukan rumah sakit lagi ya, tapi ganti bangunan yang lain. Kalimat negatif lampau. Kono tatemono wa gakkou ja arimasen deshita. Kono tatemono. Tatemono itu bangunan, kono ini. Bangunan ini sebagai subjek. Partikel wa untuk menunjukkan subjek. Gakkou predikat artinya sekolah. Ja arimasen deshita artinya bukan. Bentuknya lampau. Kalimat ini artinya bangunan ini dulunya bukan sekolah. Jadi perubahan kata benda ada 4, yaitu bentuk positif sekarang ditandai dengan akhiran des. Bentuk negatif sekarang ditandai dengan akhiran dewa arimasen atau ja arimasen. Artinya bukan, bentuknya sekarang. Bentuk positif lampau ditandai dengan akhiran deshita. Dan bentuk negatif lampau ditandai dengan akhiran dewa arimasen deshita atau ja arimasen deshita. Artinya bukan, bentuk lampau. Ini semua akhirannya adalah bentuk sopan. Selanjutnya, perubahan kata kerja bentuk sopan. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut doshi. Susunan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek keterangan, S, P, O, K. Sedangkan susunan kalimat dalam bahasa Jepang adalah subjek, keterangan, objek, predikat, S, K, O, P. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tentang keterangan waktu. Dalam bahasa Jepang ada keterangan waktu sekarang dan keterangan waktu lampau. Keterangan waktu sekarang, 1. Kyo, hari ini. 2. Ashita, besok. 3. Asate, besok lusa atau 2 hari yang akan datang. 4. Konshu, minggu ini. 5. Raishu, minggu depan. 6. Kongetsu, bulan ini. 7. Raigetsu, bulan depan. Keterangan waktu lampau ini sudah lewat ya, sudah terjadi. 1. Kinong, kemarin. 2. Ototoi, kemarin lusa atau 2 hari yang lalu. 3. Senshu, minggu lalu. 4. Sengetsu, bulan lalu. Selanjutnya, kalimat sederhana yang menggunakan akhiran kata kerja. Kalimat positif sekarang, polanya kata benda ini sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, keterangan waktu sekarang, kata benda sebagai objek, partikel o atau partikel e, dan kata kerja bentuk mas sebagai predikat.
Partikel e digunakan jika menggunakan kata kerja pergi ikimasu, datang kimasu, pulang kaerimasu. Contohnya, Kimura-san wa kyou nihongo o benkyou shimasu. Kimura-san, nama orang Kimura sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, kyou keterangan waktu sekarang, hari ini, nihongo objek, bahasa Jepang, partikel o untuk menunjukkan objek, benkyou shimasu predikat, artinya belajar. Menerjemahkan kalimat harus sesuai dengan SPOK. Jadi kalimat ini artinya, saudara Kimura belajar bahasa Jepang hari ini. Kalimat negatif sekarang, polanya kata benda sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, keterangan waktu sekarang, kata benda sebagai objek, partikel o untuk menunjukkan objek atau partikel e, kata kerja berakhiran maseng, bentuk negatif, artinya tidak. Jadi kata kerja mas diganti menjadi bentuk negatif sekarang, akhiran mas diganti menjadi maseng. Contohnya, watashi wa ashita gakkou e ikimaseng. Watashi sebagai subjek saya, partikel wa untuk menunjukkan subjek, ashita besok, keterangan waktu sekarang, gakkou keterangan tempat, artinya sekolah, partikel e ini berkaitan dengan ikimaseng, tidak pergi. Kalau bentuk positifnya menjadi ikimasu. Kalimat ini artinya saya tidak pergi ke sekolah besok. Kata kerja bentuk negatif sekarang ditandai dengan akhiran maseng. Kalimat bentuk positif lampau, polanya kata benda sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, keterangan waktu lampau, kata benda sebagai objek, partikel o atau partikel e, dan kata kerja berakhiran masta. Jadi kata kerja bentuk mas akhirnya diganti menjadi masta, yang menunjukkan ini adalah kalimat bentuk positif lampau. Contohnya, ane wa kino jisho o kaimashita. Ane adalah kakak perempuan saya sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, kino keterangan waktu lampau, artinya kemarin, jisho kata benda, artinya kamus, partikel o untuk menunjukkan objek, kaimashita sebagai predikat, kata kerja, artinya sudah membeli. Kalimat ini artinya kakak perempuan saya sudah membeli kamus kemarin. Selanjutnya, kalimat bentuk negatif lampau. Polanya kata benda sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek, keterangan waktu lampau, kata benda sebagai objek, partikel o atau partikel e, dan kata kerja bentuk maseng desta sebagai predikat. Kalimat negatif lampau diakhiri dengan kata kerja maseng desta, artinya tidak, tapi bentuknya lampau. Contohnya, Sato-san wa sengetsu Indonesia e kimaseng desta. Sato-san nama orang sebagai subjek, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Sengetsu ini keterangan waktu lampau, artinya bulan lalu. Indonesia ini keterangan tempat, partikel e, artinya ke. Predikatnya kimaseng desta, artinya tidak datang, bentuknya lampau. Kalimat ini menerjemahkannya harus sesuai dengan SPOK. Jadi artinya saudara Sato tidak datang ke Indonesia bulan lalu. Perubahan kata kerja bentuk sopan. Kalimat positif sekarang, contohnya yomimasu, diakhiri dengan mas, artinya akan membaca. Kalimat bentuk negatif sekarang, contohnya yomimaseng, diakhiri dengan maseng, artinya tidak, artinya tidak membaca. Kalimat bentuk positif lampau, contohnya yomimashita, diakhiri dengan mashita, artinya sudah membaca.
Kalimat bentuk negatif lampau, contohnya yomimasen deshita, diakhiri dengan masen deshita. Artinya tidak, tapi bentuknya lampau. Artinya tidak membaca. Jadi untuk menentukan apakah kalimat ini bentuk positif, negatif, atau lampau, dilihat dari akhiran kata kerjanya. Keterangan waktu juga harus sesuai dengan kata kerjanya. Jika menggunakan kata kerja bentuk sekarang, maka harus menggunakan keterangan waktu sekarang. Dan jika menggunakan kata kerja bentuk lampau, maka harus menggunakan keterangan waktu lampau. Latihan renshu. Pilihlah kata kerja yang sesuai dengan keterangan waktunya. 1. Iwan sang wa kino kohi o ... 2. Tanaka sang wa asate jusu o ... Pilihan jawabannya yang warna biru ini ya. A. Nomimasu. B. Nomimasen deshita. Silahkan tulis jawabanmu di komentar, nanti saya koreksi. Arigato minasan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat. Semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.